Ari Lasso ketika dia disuruh operasi, mungkin gua sama sahabat kita Yeri Patinasarani, kita yang mungkin paling pertama tahu gitu, yang paling pertama tahu. Dan abis itu karena apa? Karena dia minta didoain, karena dia takut sekali sama operasi itu. Dan itu kita doain, kita berdoa, kita benar-benar kayak sebisa mungkin untuk Tuhan bisa menguatkan dia melalui operasi itu. Bahkan mungkin satu jam, 2 jam sebelum dia operasi, Ari Lasso bersama Mbak Vita juga, istrinya, di rumah sakit pakai gaun rumah sakit itu. Gua sama Yeri kita nge-zoom, ngedoain lagi supaya benar-benar kayak kita ngedoain buat dokternya, kita ngedoain buat susternya, kita ngedoain buat Ari Lasso sendiri, kita ngedoain buat kekuatan Mbak Vitanya juga. Apapun hasilnya itu kita serahkan ke Tuhan juga gitu. Dan sampai bahkan ketika Ari Lasso pun belum sadar, jadi masih dalam pengaruh obat bius gitu ya, masih tidur gitu ya. Mbak Vitanya sendiri udah bilang kalau misalnya ternyata dia ada kemungkinan kena kanker gitu. Tapi si apanya itu, aduh gue lupa sebutannya. Gue ingetnya yang untuk cewek ya, yang apa sih namanya? Itu harus dibiopsi dulu gitu kan, dites dulu. Nah jadi ketika Ari Lasso udah keluar dan udah baik kembali, udah seger sekali, udah seger gitu ya. Gua sama Yeri itu sering banget ngasih dia mental support. Kita sering banget, gue sendiri juga sampai hari ini masih masih ngedoain Ari Lasso juga gitu ya, supaya dia sendiri juga bisa kuat, supaya dia bisa tegar gitu untuk ngadepin semua ini. Dan ya emang soalnya gue sedih banget sih, gue dengar berita itu gue sedih sekali. Tapi gue berharap banget dia bisa kuat sih ngelewatin ini semua. Iya gitu. Bisa dibilang cancer apa sih? Gue bahasa Indonesia apa sih? Limpa. Oh, limpa. Dan itu apa yang efeknya mungkin yang sering dia rasain sakit itu di bagian mana dan apa mungkin? Gara-gara lari. Gara-gara dia mulai lari di treadmill, kok ini gue sakit terus ya kayak gitu. Jadi ternyata itu ada apa sih kalau misalnya cewek ya, kalau di rahimnya itu ada apa sih? Bukan. Apa tadi? Kista. Tapi saat ini kondisinya seperti apa? Men, gue masalahnya belum nonton dia interview dia sama Deddy Corbuzier sih. Gue nggak tahu nih seberapa banyak informasi yang bisa gue kasih tahu. Jadi gue kayak mendingan kayak tahan sampai situ aja deh. Tapi gue takutnya gue salah. Takutnya kayak lu kok bocor-bocorin, nanti gue ini marahin lagi sama Ari Lasso. Tapi Ari Lasso itu ada riwayat sakit apa ya kalau boleh tahu mas? Maksudnya ada kendala sakit? Sebelumnya ada nggak? Kalau masalah riwayat Apa sehat-sehat aja sebelumnya Iya. atau mungkin udah ada sakit serius apa? I don't know. I don't know seberapa banyak yang bisa gue share. Gue jadi gak enak gitu bener. Tapi yang pastinya tahun 2021 ini mungkin ujian yang sangat berat buat Ari Lasso ya, karena awal tahun pun dia kena COVID juga, dan itu juga lumayan berat. Dan sekarang seperti ini, ya gitu sih. Ini lah. Ari Lasso kan memberikan wasiat tuh tadi istilahnya Deddy Corbuzier. Nah untuk ketemunya sendiri pernah menyampaikan pesan itu sebelum operasi, ada pesan hanya sebatas doa aja. Sebatas dia minta support, minta doain. Nil, ada nggak sih keinginan lo sendiri khusus untuk istri pengen bikin sesuatu apa gitu? Mungkin kuliner kayaknya lo sendiri yang jalan sama jualan lo tadi gitu. Ada mungkin plan lo sama istri mau buat apa nih, sesuatu lebaran apa gitu? Kan kalau bisa dibilang lo orangnya banyak banget ide tuh tadi. Ya. Gitu. Pertanyaan bagus banget. Dan ini pertama kalinya gue jawab ya untuk lo. Silakan. Ini belum kelar ya? Oh iya.
Jadi basically handphone. Oke. Basically gua sama istri gua kita pertama-tama kita udah tidak Iya. pertama-tama gue sama istri gue sudah membuka pernikahan kita ke publik. Itu satu. Yang kedua, kita membuat sebuah acara di channel YouTube gue di Daniel Mananta Network, judulnya Journey to Love. Nah, Journey to Love ini adalah sebuah acara di mana kita akan membahas pernikahan kita. Karena kita merasa banyak orang-orang yang menikah itu ternyata belum mempunyai fondasi atau nilai-nilai yang tepat gitu, termasuk pernikahan kita sendiri. Jadi kita akan keliling Indonesia untuk mencari marriage wisdom atau nasihat pernikahan dari orang-orang yang telah melewati pernikahan lebih lama dari kita. Itu sebuah adventure, sebuah journey di mana kita untuk memperkuat pernikahan kita, dan at the same time orang yang nonton pun pernikahannya pun akan dikuatkan juga gitu dari perjalanan kita mencari si nasihat cinta ini gitu. So itu sih yang kita lakuin ya. Salah satu ide kreatif kita juga untuk mungkin memperkuat pernikahan kita dan mungkin bisa memperkuat pernikahan orang yang lagi nonton juga. Karena di zaman pandemi ini ternyata banyak pernikahan yang diasah banget gitu. Jadi gue berharap ini bisa menjadi sebuah tontonan yang baru, dan kalian bisa langsung lihat aja di channel YouTube Daniel Mananta Network, judulnya Journey to Love. Klip-klipnya dari situ bisa langsung diambil aja untuk di channel di media kalian juga. Akhirnya setelah gue publikkan alasan sendiri dari Bang Yamin. Jadi pertama sebenarnya kenapa gue nggak pernah go publik gitu ya, karena istri gue sebenarnya nggak nyaman di depan kamera. Kenapa nggak diajarin sih? Itu loh. Ya namanya orang nggak nyaman ya gimana? Kan bisa pelan-pelan. Tapi Akhirnya dia mau karena kita melihat banyak sekali teman-teman kita di circle kita yang pernikahannya mulai memburuk gara-gara pandemi. Dan kita merasa pernikahan kita itu diselamatkan banget, dan kita juga mungkin sebisa mungkin melalui cerita pernikahan kita bisa menyelamatkan pernikahan teman-teman juga gitu. Memberikan harapan lah kayak gitu kepada pernikahan orang-orang lain juga. Tapi 9 tahun itu lo bener-bener lantung-lantung aja. Biasanya namanya pernikahan itu kan pasti ada namanya apa yang doanya gitu. Iya. Masalah-masalah kecil, masalah besar segala macam. Iya. Karena sempat ada itu, sempat mau pisah atau apa gitu. Nah itu gimana? Ya bang saya sendiri. Ya, udah pasti ya. Maksudnya yang namanya naik turun tuh banyak banget di kehidupan pernikahan gitu, dan itu normal banget. Dari gue sendiri emang kita pernah ada berantem gede. Jadi ternyata ketika gue nge-google pernikahan itu ada satu mitos yang namanya 7 years age atau batas 7 tahun di sebuah pernikahan. Banyak banget teman-teman kita, teman-teman di circle kita itu yang udah bercerai sebelum 7 tahun atau bahkan di tahun ke-7 mereka cerai. Nah, gue ada momen seperti itu di tahun ke-5 atau ke-6 gue, dimana gue pikir, wow, ini antara dua sih, antara kita berpisah atau kita coba bangun lagi dari awal. Dan untungnya kita coba bangun lagi dari awal, dan di tahun ke-5 atau ke-6 itu kita membangun lagi dari awal, dan ternyata justru itu membuat sebuah fondasi yang semakin solid banget. Gue sama istri gue sekarang jadi makin solid banget. Nah, itu hal-hal seperti yang pengen kita bagikan melalui si channel YouTube si Journey to Love ini. Kayak gitu. Respon masyarakat sendiri khususnya Responnya cukup bagus, sejauh ini bagus banget.
gitu. Wah cukup bagus lah, gue nggak bisa bilang bagus banget ya, bagus banget tuh kayaknya wah yang nonton berapa juta orang gitu, tapi cukup bagus karena gue ngerasa emang challenge-nya adalah gue sama istri gue ngomong bahasa Inggris terus, jadi mereka harus baca subtitle terus gitu. Tapi biasanya memang apa sih dia ributnya hal-hal kecil apa biasanya kalau dalam sebuah rumah tangga gitu itu kan bisa di-share juga ke teman-teman gitu maksudnya untuk dan apa namanya ya cara mengatasinya seperti apa sih lu Gue punya nggak cara tahu ya, sendiri nggak? teman-teman yang lain pada pengen tahu apa cuma lu aja gitu. Ya. Iya, yang lain udah kali, anjing ini kapan makannya? Makannya udah disiapin di situ, tuh makanan dingin nih lama-lama. Ya terakhir ya. Oke, jadi kalau misalnya ngomongin soal hal-hal berantem, yang paling pertama yang bikin kita sering berantem banget adalah hal uang, finance, ya duit, gitu. Ternyata apa yang selama ini gue pelajarin dari orang tua gue itu nggak bisa gue terapin di pernikahan gue sendiri. Gue nggak bisa cuman ngasih Viola uang sayur, uang pasar, uang untuk rumah tangga gitu. Gue nggak bisa menggaji dia sebagai istri gue. Tapi yang bisa gue lakuin adalah gue membuat sebuah sistem di pernikahan, di sebuah sistem di finance kita, pemasukan gue, supaya pada akhirnya kita bisa membagi itu menjadi dua, 50-50. Karena ketika gue bagi itu jadi dua, 50-50, ketika gue bekerja di luar, Viola sendiri juga, istri gue itu sangat ngedukung juga gitu. Karena dia sendiri juga kebagian gitu. Tapi nggak cuma itu aja. At the same time, ketika gue harus membuat sebuah keputusan dalam berbisnis, gue bisa konsultasi sama dia juga karena bisnis gue adalah bisnis dia juga. Baru akhirnya ketika kita bisa membuat itu menjadi 50-50, kita benar-benar menjadi satu. Karena gue transparan banget, gue kasih tahu ini milik gue, ini gue apa adanya banget, ini buku tabungan gue segini, ini properti gue, ini dan lain-lain, dan gue harus dengan sangat rendah hati mengikhlaskan ya bahwa apa yang gue punya adalah milik dia juga. Walaupun sebelum gue menikah, contoh gue udah menikah, sebelum gue menikah gue beli apartemen. Itu apartemen dengan keringat gue sendiri dan lain-lain. Tapi setelah kita menikah, dia mendadak bilang, udah ke temen-temennya, lu mampir aja ke apartemen gue. Wait. Lu harusnya bilang dong, itu apartemen Daniel gitu. Atau enggak, tiba-tiba dia ngomong, iya datang aja ke apartemen kita. Oh kita, apartemen Daniel dong. Tapi gue harus ingat bahwa ketika kita udah menikah, kita udah jadi satu. Dan itu udah bukan lagi apartemen gue atau apartemen dia, itu udah apartemen kita. Jadi kalau misalnya dia pengen ngomong itu apartemen dia juga, it's okay. Kayak gitu, itu susah banget. Dan again, yang gue kasih tahu ini adalah sebuah hadiah bagi orang-orang yang lagi dengerin gitu ya. Sebuah hadiah, mungkin kalian udah mengetahui tiba-tiba ada satu fakta baru yang sekarang ini kalian bisa lihat, kalian buka, oh my god, kalian bisa tutup lagi dan kalian gak perlu ngelakuin karena ini mungkin bekerja buat pernikahan gue gitu. Mungkin tapi ketika kalian coba menerapkan hal tersebut, men, lu bakal ada di sebuah level pernikahan yang jauh lebih indah daripada pernikahan orang tua lu.